Halo, berjumpa kembali dengan saya. Seperti yang telah kita ketahui pada podcast sebelumnya, sel volta adalah perangkat yang digunakan dalam proses perubahan reaksi kimia menjadi energi listrik. Lantas, bagaimana proses tersebut terjadi? Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai sel volta pada podcast kali ini. Sel volta ditemukan oleh Luigi Galvani dan Alessandro Volta, sehingga sel volta kerap disebut sebagai sel Galvani. Penemuan sel volta didasari oleh pemanfaatan reaksi redoks. Pada percobaannya, Volta dan Galvani menggunakan elektroda Zn yang dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4 dan elektroda Cu yang dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Mengapa dalam rangkaian volta kita memerlukan larutan elektrolit seperti ZnSO4 dan CuSO4? Karena larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Kedua larutan tersebut dihubungkan oleh jembatan garam, yaitu pipa yang berisi agar-agar yang mengandung garam, seperti natrium nitrat, kalium klorida, dan natrium klorida. Jembatan garam yang menghubungkan kedua larutan berfungsi untuk menetralkan kelebihan muatan listrik. Pada sel tersebut, logam Zn mengalami oksidasi menjadi ion Zn. Elektron yang dilepaskan oleh logam Zn menyebabkan larutan pada wadah ZnSO4 menjadi kelebihan muatan positif, sehingga akan dinetralkan oleh jembatan garam. Elektron yang dilepaskan oleh logam zinc akan ditangkap oleh ion Cu, sehingga ion Cu mengalami reduksi menjadi logam Cu. Kandungan muatan negatif pada wadah CuSO4 menjadi berlebih, sehingga akan dinetralkan oleh jembatan garam. Elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi disebut anoda. Sedangkan elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi disebut katoda. Pada sel volta tersebut, elektron bergerak dari anoda menuju katoda, sehingga dapat disimpulkan bahwa anoda merupakan kutub negatif dan katoda merupakan kutub positif. Elektron yang bergerak dari anoda menuju katoda dapat menimbulkan arus listrik searah, sehingga arus listrik mengalir dari katoda menuju anoda karena adanya perbedaan potensial antara elektroda. Besarnya potensial dapat diketahui melalui perhitungan potensial sel atau E0 sel menggunakan data potensial elektroda standar. Nah, sebelum memahami lebih lanjut mengenai potensial sel, apakah itu elektroda standar? Elektroda standar adalah elektroda acuan yang dianggap mempunyai nilai potensial tertentu. Elektroda standar yang digunakan untuk mengukur potensial elektroda adalah elektroda hidrogen. Menurut kesepakatan, pada kondisi standar 25 derajat Celcius, 1 atm 1 molar, besarnya potensial standar adalah 0 volt. Berikut adalah desain dari elektroda hidrogen. Sebuah tabung kaca dengan 4 lubang. Bagian atas terhubung dengan kabel. Bagian tengah merupakan inlet. Bagian bawah merupakan outlet. Di dalamnya, di sana terdapat wire dan kotak terbuat dari platina. Platina ini merupakan logam inert, tidak bereaksi dengan gas hidrogen. Platina hanya berfungsi sebagai katalis dan perantara elektron saja. Selanjutnya, tabung ini dicelupkan ke dalam larutan yang memiliki konsentrasi ion H+ sebanyak 1 molar. Tekanan gas hidrogen di dalam tabung adalah 1 atmosfer. Dan temperatur sistem adalah 25 derajat Celcius. Inilah disebut sebagai kondisi standar. Pada kondisi standar ini, gas hidrogen di dalam tabung dapat membentuk gelembung secara periodik yang dilepaskan melalui outlet. Nah, melalui permukaan platinum ini, ion H+ dari larutan bisa menyerap elektron menjadi gas H2. Sesuai dengan reaksi, 2H+ plus 2E menjadi H2. Ini merupakan reaksi reduksi.
Selain itu, gas H2 juga bisa bereaksi menjadi dua ion H+. Sesuai dengan reaksi, H2 menjadi 2H+ plus 2E. Ini merupakan reaksi oksidasi. Artinya, dalam suatu rangkaian, elektroda hidrogen bisa melakukan dua jenis reaksi redoks secara spontan tanpa mengurangi atau menambah massa platina. Karena dipilih sebagai referensi, I0H2 sama dengan 0 volt. Superskrip 0 menunjukkan bahwa reaksi kimia berlangsung pada kondisi standar. Untuk mendapatkan potensial listrik dari Cu pada kondisi standar, gunakan larutan yang memiliki konsentrasi ion, dalam hal ini Cu2+, sebanyak 1 molar. Nilai yang terbaca pada voltmeter adalah 0,34 volt. Pada elektroda hidrogen, persamaan kimianya adalah H2 menjadi 2H+ plus 2E. Pada elektroda Cu, persamaan kimianya adalah Cu2+ plus 2E menjadi Cu. Ini merupakan reaksi reduksi. Nah, nilai yang terbaca oleh voltmeter ini merupakan nilai potensial reduksi dari Cu. I0Cu sama dengan 0,34 volt. Untuk mendapatkan potensial listrik dari Zn pada kondisi standar, gunakan larutan yang memiliki konsentrasi ion, dalam hal ini Zn2+, sebanyak 1 molar. Nilai yang terbaca oleh voltmeter adalah 0,76 volt. Pada elektroda Zn, persamaan kimianya adalah Zn menjadi Zn2+ plus 2E. Pada elektroda hidrogen, persamaan kimianya adalah 2H+ plus 2E menjadi H2. Nah, nilai yang terbaca oleh voltmeter ini merupakan nilai potensial dari Zn, akan tetapi bukan potensial reduksi. Jika dikonversi ke dalam potensial reduksi, maka persamaan kimianya harus dibalik, dan nilai tegangannya menjadi negatif. Zn2+ plus 2E menjadi Zn, I0Zn sama dengan minus 0,76 volt. Dari percobaan ini, kita telah mengetahui bahwa potensial reduksi pada kondisi standar untuk hidrogen adalah 0 volt, untuk Zn adalah minus 0,76 volt, dan Cu adalah 0,34 volt. Data potensial elektroda standar atau E0 dari beberapa elektroda dapat kita lihat pada tabel berikut. Semakin positif nilai elektroda standar, menandakan zat tersebut semakin mudah tereduksi. Sebaliknya, semakin negatif nilai potensial standar, menandakan zat tersebut semakin mudah teroksidasi. Setelah memahami potensial standar, lalu apakah potensial sel itu? Potensial sel adalah selisih antara nilai potensial katoda dan anoda suatu sel elektrokimia. Persamaan E0 sel dapat kita tuliskan sebagai berikut. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, pada katoda terjadi reduksi dan pada anoda terjadi oksidasi, sehingga persamaan E0 sel dapat juga kita tuliskan sebagai berikut. Besarnya nilai potensial sel dapat digunakan untuk memperkirakan apakah reaksi kimia berlangsung spontan atau tidak spontan. Reaksi spontan jika E0 sel bernilai positif dan tidak spontan jika E0 sel bernilai negatif. Lalu, berapakah nilai beda potensial yang dihasilkan pada percobaan Volta dan Galvani? Ingat kembali percobaan Volta dan Galvani. Pada percobaannya, Cu berperan sebagai katoda dan Zn berperan sebagai anoda. Maka, dengan melihat data nilai potensial elektroda standar, besarnya E0 sel dapat kita hitung. Nah, sehingga berdasarkan perhitungan E0 sel, dapat kita ketahui potensial sel yang dihasilkan pada percobaan Volta dan Galvani adalah 1,1 volt. Setelah mempelajari mengenai sel Volta, mudah bukan? Sel Volta sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada baterai. Penasaran dengan baterai?
Yuk simak video selanjutnya.